Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tri. Pagi ini ceritanya kita cus mori, ya cus mori. Kalau biasanya kan sun mori ya, sun mori Sunday apa itu? Sunday morning riding. Dan ini karena waktunya Kamis, jadinya cus mori teman-teman. Perjalanan berangkat kerja seperti biasa. Ini berangkat kerja pagi-pagi, tapi waktu udah mepet teman-teman. Jadi mau nggak mau ini harus ngebut ya, harap dimaklumi untuk gambar agak gempa-gempa dikit tapi nggak apa-apa karena ini ngejar waktu, walaupun nggak bisa kenceng ya, yang penting gasnya di plotot gitu aja, tapi tetap kita harus waspada karena ini di jalan raya banyak pengendara, bukan jalan kita sendiri. Kita harus patuhi aturan berkendara di jalan raya. Ya ngevlog boleh, bikin video boleh, yang penting jangan abaikan keselamatan diri. Karena apa? Karena kita di jalan umum, kalau kita sembrono bukan kita saja yang kena, tapi bisa orang lain juga kena dampaknya teman-teman. Jadi itulah sebenarnya fungsi apa ya, berkendara yang baik dan benar itu harus diterapkan. Jadi kalau memang benar-benar dulu kita punya SIM, itu SIM kita melakukan tes ya harus digunakan sesuai fungsinya teman-teman. Jangan kita sudah punya SIM secara tes resmi tapi masih berkelakuan seperti yang punya SIM tembakan ya teman-teman. Karena banyak sekali para pengendara roda 2 atau roda 4 sebenarnya sudah punya SIM katanya, tapi mereka menghiraukan marka-marka jalan atau rambu-rambu yang ada teman-teman. Seperti contohnya seperti ini ya, ya ini kita memang berjalan di dua arah, tapi kan di tengah ini putus-putus teman-teman, jadi kita boleh nyalip lewat kanan misalnya seperti itu teman-teman. Tapi ada juga kendaraan-kendaraan yang katanya sudah punya SIM tapi melihat marka jalan yang lempeng lah seperti ini, tapi mereka nyalip seperti lah itu mobil depan itu, motor depan itulah, itu sebenarnya salah teman-teman, karena itu sangat berbahaya ya. Jadi andai kata terjadi crash terus ada yang melaporkan pada pihak polisi, itu nanti bila ditindaki itu kita akan jadi kesalahan teman-teman. Karena apa ya, karena peraturannya jelas untuk marka yang tidak putus-putus atau marka lurus bundat itu memang tidak boleh yang namanya kita menyalip teman-teman. Karena apa? Biasanya itu ditempatkan di tempat-tempat yang rawan terjadinya kecelakaan. Begitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Kita ini sebagai rider yang baik itu seharusnya memberi contoh pada adik-adik kita, pada teman-teman lain yang belum punya SIM terutama, bagaimana berkendara yang benar, seperti apa berkendara yang aman bagi kita sendiri dan juga orang lain. Itu harus diterapkan teman-teman. Jadi itu juga meminimalisir terjadinya angka kecelakaan teman-teman. Karena apa ya, karena kita ini kan, kalau seperti saya kan ini bekerja itu dari rumah itu kita pamit sama keluarga, kita berharap sampai kerjaan dengan selamat, kita pulang juga dinanti-nanti teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengecewakan orang-orang di rumah teman-teman. Ya doanya sih semua baik-baik saja, tapi kan kita juga perlu yang namanya ikhtiar, kita perlu yang namanya berhati-hati biar semua bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi jangan mentang-mentang motor kita kencang, kendaraan kita kencang, kita seenaknya salip bus, itu jangan. Ya memang keren sih pakai motor sport, naik motor kencang, suara ulang itu keren bagi yang suka. Tapi kalau yang nggak suka ya paling juga
Dremimil. Apa itu dremimil, bahasa Indonesianya apa teman? Nah, paling ada ya kayak gitulah, yang namanya di jalan kan kita punya situasi masing-masing ya. Ada yang dari rumah itu diawali dengan hari yang senang, dengan wajah dan perasaan yang ceria, tapi ada juga yang di jalan itu dengan perasaan yang sedang kacau teman-teman. Jadi kita harus saling menghargai. Kita di jalan itu orang banyak, lagi-lagi kita orang banyak teman-teman. Jangan kita menang ego kita sendiri. Kasihan orang-orang yang sedang mungkin hati dan pikiran sedang kacau. Itu kasihan teman-teman. Sudah mereka diburu hati kacau, mereka harus konsentrasi di jalan, tapi kita ganggu dengan kebisingan suara yang sangat tidak enak di telinga, ataupun dengan terganggu dengan cara kita kebut-kebutan di jalanan teman-teman. Nanti kalau kita beruntung malah bisa kita ditonjokin teman-teman. Jadi kita harus saling jaga-menjaga biar kita itu sesama rider, yaitu pokoknya setiap orang yang pakai kendaraan di jalan raya itu kita anggap rider semua, kita brother semua teman-teman. Jadi kita harus saling menjaga perasaan kita satu sama lain. Jangan kita ego sendiri yang berakibat fatal pada semua orang teman-teman. Sebenarnya kali ini suara saya agak sedikit parau ya teman-teman, karena ini jujur saja saya baru flow. Weh, sabar, jangan dikejar, jangan dikejar. Kamu tidak kuat, sudah, tenang. Ya ini sebenarnya ini saya sedang kondisi slow teman-teman, jadi suara saya agak sedikit parau-parau, basah-basah gimana gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, yang penting keluar suaranya gitu aja, kalian bisa dengar dengan baik, nggak masalah. Gatel nih sebenarnya mulut nih, tapi kok mulut apa, tenggorokan ini gatel, tapi ya gimana lagi, kita mau berikan gambaran pada teman-teman tentang situasi di jalanan saat pagi seperti ini teman-teman. Ya seperti ini ya, mereka pergi dengan tujuannya masing-masing, dengan kepentingannya masing-masing, dengan hati dan perasaan masing-masing teman-teman. Jadi ya seperti ini kondisinya. Kalau saya ini sebenarnya ya terburu-buru, tapi saya juga masih eling dengan keselamatan jiwa, jadi semampunya, nggak usah begitu memaksakan ya. Sabar lah, ini kelihatannya ini mobil yang tadi itu terobos marka yang tidak putus-putus. Oke, kita salib saja. Mobil-mobil seperti itu bahaya kalau diikutin dari belakang. Nah ini lokasi favorit saya ini teman-teman. Biasanya saat belum diadakannya PPKM itu di sini tempatnya gadis-gadis atau ukti-ukti yang mening-mening teman-teman. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini kok sepi sekali, hanya orang itu saja dan kebanyakan laki-laki teman-teman. Jadi lewati saja, biasanya kan kalau lewat situ pelan-pelan ya, tapi untuk saat ini ya kencangan aja. Sebenarnya saya sudah punya istri ya, tapi hal-hal seperti itu seakan-akan menjadi hiburan kita di jalan, biar kita nggak ngantuk begitu. Kalau kita sepaneng dengan keadaan kita sebenarnya ya kita bisa ngantuk teman-teman. Jadi harus diselingi dengan tuh pemandangan kecil semacam itu ya. Oke, depan lampu merah kita berhenti sejenak. Nah, seperti ini. Jangan lupa nyalakan sen saat kita mau belok ya. Kenapa? Karena sen ini sebagai penanda, bukan sebagai lampu hias ya teman-teman. Jadi memang harus dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Kita mau belok ya nyalakan sen, kita mau
mau apa ya, menepi ya, kita nyalakan sen, kita berikan isyarat pada orang-orang di belakang atau depan kita. Let's go. Oke, untuk hari ini terpantau sepi, cukup lengang di sini teman-teman, karena biasanya di sini nih jalur alternatif yang sangat padat pemotornya, karena ini diapit beberapa sekolah teman-teman. Di depan saya, di belakang saya, karena ini deretan sekolah semua. Juga ini jalur akses masuk ke kota Boyolali ya teman-teman. Jadi kalau hari-hari biasa itu di sini sangat ramai, nggak bisa apa ya, nggak bisa was-was, itu nggak bisa, pasti harus pelan-pelan dulu teman-teman. Nah di sini pun juga terlihat sepi, nggak ada mobil-mobil yang berombongan. Ini sebenarnya jalur lintas provinsi ya, entah karena masih pagi atau memang sepi kondisinya, tapi hari-hari biasa ini ramai teman-teman. Bus-bus besar banyaknya lewat sini, truk-truk besar lewat sini, anak sekolah lewat sini, tumplek-plek di sini. Ini jalur apa ya, ini jalur utama ini sebenarnya nih. Ya merah lagi, oh enggak, langsung hijau, kita lihat saja. Nah itu gimana, itu udah sono merah masih nyelonong, sini udah hijau, biarin loh. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya vlog kita ya, karena ini saya sudah mau sampai kerjaan teman-teman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beraktivitas.